Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sebentar lagi kita memasuki bulan Rajab. Berarti puasa 2 bulan lagi. Nih, puasa 2 bulan lagi Pak Hidayat. Insyaallah. Lebaran dikit lagi berarti nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan bulan Rajab ini secara tersirat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah yang sudah menjadi ketetapan Allah, jumlahnya 12 syahran fi kitabillah, 12 bulan fi kitabillah. Fi kitabillah maksudnya dalam ketetapan Allah yang sudah dicatat, maksud ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha, dari 12 bulan tadi, arba'atun hurum, arba'ah 4, hurum bulan yang terhormat. Ada 4 bulan yang terhormat. Minha arba'atun hurum. Nah, yang dimaksud dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang hurum, yang terhormat, itu dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah itu namanya Nufai bin Harith radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda. Sesungguhnya zaman, masa, waktu itu qad istadara, telah berputar kahayatihi, sebagaimana keadaannya, yauma khalaqallahu samawati wal arda, sejak hari, maksudnya sejak saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi itu. Ketika Allah menciptakan semesta raya ini, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan waktu yang isinya ada hari, ada bulan, ada tahun. Nabi sabdakan as-sanatu 12 syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurumun, dari 12 bulan ada 4 bulan yang terhormat. Salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan mutawaliyat, yang penyebutannya itu sesuai urutan mutawaliyat. Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharramu. Pertama bulan Dzulhijjah, habis bulan Dzulhijjah apa? Habis pertama Dzulqa'dah, habis bulan Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah, habis bulan Dzulhijjah apa? Balik lagi bulan Muharram.
itu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasun mutawaliyatun. Bagus. 3 penyebutannya yang berurutan tuh. Satu lagi tersendiri. Wa Rajabu. Bulan Rajab disebut dalam hadis itu wa Rajabu Mudhara. Mudhar itu nama kakek yang di atas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Rajab disebut secara gamblang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Jadi bulan Rajab itu kehormatannya Quran hadis. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Qurannya tadi udah saya sebutin. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Itu ada bulan Rajab di situ dalam firman Allah dan langsung dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin merenungkan nih, kita berapa hari lagi sih bulan Rajab? Nanti. Bang Marai, 3 lagi, benar? Pak Jiburkan, sepakat ya? Sepakat. 3 hari lagi, masuk bulan Rajab. Untuk beribadah, mantap ibadah, tekun ibadah, jangan nunggu Ramadan. Ya. Kita tingkatkanlah mulai sekarang. Makanya ada pesan disampaikan oleh seorang ulama namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, pakai qaf, Abu Bakar Al-Warraq. Beliau seorang zahid, seorang yang zuhud. Beliau memberikan satu motivasi buat kita tentang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan ini udah sering dan selalu saya ulang setiap tahun menjelang bulan Rajab atau ketika masuk bulan Rajab untuk tadzkir, mengingatkan saya dan kita semua. Syahrul Rajabin syahrul zar'i. Bulan Rajab itu bulan nanam. Wa syahru Sya'bana syahrus saqyi lizar'i. Bulan Sya'ban itu bulan nyiram tanaman, maksudnya ngerawatin. Wa syahru Ramadana, dan bulan Ramadan syahrul hasadi lizar'i, bulan memanen tanaman. Bukan baru nanam. Nah, motivasi beliau ini kita baca referensinya dalam satu kitab yang ditulis oleh ulama pakar hadis besar. Namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu murid dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu salah satu murid utama dari Al-Imam Ibnu Taimiyah.
Nama kitabnya Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Am Minal Wadhaif, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, salah satu isi kitab itu tentang motivasi Al-Imam Ibnu Rajab terkait dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan dibaca oleh Ustaz Faisal hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim lagi kita kaji nih malam hari ini. Kajian rutin kita Sahih Muslim. Nah, cuma ini di nomor 1157, nomor hadis 1157 yang barusan dibaca tuh oleh Ustaz Faisal dalam Sahih Muslim. Di situ ada perawi tabi'in namanya Utsman bin Hakim. Kedua, perawi dari tabi'in namanya Sa'id bin Jubair. Tiga, perawi dari sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang tadi dibaca oleh Ustaz Faisal. Ini hadis Sahih Muslim yang dibaca oleh Ustaz Faisal barusan itu terkait dengan puasa Rajab tuh. Di mana seorang tabi'in yang bernama Utsman bin Hakim mengatakan, Sa'altu Sa'id bin Jubairin an shaumi Rajabin wa nahnu yawma idzin fi Rajabin. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah rahmatan wasi'atan tentang puasa Rajab, karena saat itu kita berada di bulan Rajab. Gimana tuh guru hukumnya? Pertanyaan siapa? Utsman bin Hakim, perawi hadis ini, bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Utsman bin Hakim tabi'in, Sa'id bin Jubair tabi'in. Sa'id bin Jubair yang ditanya tentang puasa Rajab karena saat itu ada di bulan Rajab, beliau menyampaikan, sami'tu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqul, aku mendengar Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau berkata, hadis nih. Riwayatnya lengkap tuh saya baca, sama sanad-sanadnya saya sebutin barusan. Nomornya 1157 dalam Sahih Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Paraman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengatakan la yuftir, Rasulullah enggak berbuka. Artinya Rasulullah puasa terus-menerus. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu, dan beliau ketika yuftir berbuka enggak puasa, hatta naqula, sampai kami ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasumu, Nabi enggak puasa. Maksudnya puasa sunnah. Hadis ini, riwayat ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj. Coba Ustaz itu ada. Ustaz. Ada nggak di atas? Oh, di rumah. Nah, dicatat. Oh, belum ini ya. Tapi dicatat. Al-Imam An-Nawawi yang menulis syarah itu penjelasan kitab Sahih Muslim, berarti termasuk hadis nomor 1157. Beliau memberikan satu syarah penjelasan al-zahiru, yang zahir, yang jelas,
gamblangnya, kata orang Bekasi, dantaknya, gitu Pak Jagus ya. Anna murada Sa'id ibn Jubairin bihadzal istidlali an la nahya anhu fi shaumi rajabin wa la nadba fihi li'ainihi. Gamblangnya, maksud Sa'id bin Jubair menjadikan riwayat ini sebagai dalil bahwa tidak ada larangan sama sekali untuk berpuasa Rajab, meskipun secara anjuran yang sifatnya spesifik tidak ada juga dalam hadis. Jadi hadis-hadis yang terkait secara khusus ya, khusus tentang puasa Rajab itu memang dhaif secara khusus. Khusus puasa Rajab, khusus. Tapi nggak ada larangan. Walakinna aslas saumi mandubun ilaihi. Tapi asalnya puasa, walakinna, dan akan tetapi aslas saumi, asal puasa, mandubun ilaihi, dianjurkan, disunnahkan. Bukan bid'ah Pak Bosi. Hadis. Ya, riwayatnya jelas, Sahih Muslimnya, maksud atau syarah oleh ulama yang pakar di bidangnya juga jelas. Cek taruh, Pak Faisal. Ya, di kitab Al-Minhaj, atau sekarang yang pegang buka, atau lihat di Google. Kalau bisa, kalau HP-nya ada ketik bahasa Arab, ada bisa. Ya kalau HP ada ketikan Arab, nah, bisa juga ada di ketikan Arab. Ya. Di ketikan Arab itu sahabat. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab. Terus tulisan di bawah, terus di sampingnya syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Ketik redaksinya, potongan redaksinya. Nahnu yauma idzin fi Rajab. Sampingnya ketik lagi syarah Sahih Muslim. Walakinna aslas saumi mandubun ilaih. Akan tetapi asal puasa mandub. Mandub itu artinya dianjurkan, disunnahkan. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ya menjadi satu wawasan buat kita semua, agar tidak terjadi kesimpang siuran terkait dengan bulan Rajab dan juga puasa Rajab, atau kita ingin beribadah secara maksimal di bulan Rajab. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma kalau masuk Rajab, Sya'ban, puasa 2 bulan. Oh, jagus, Kang Asep, 2 bulan. Lanjut sama yang wajib Ramadan 3 bulan berarti. Bawi kuat nggak kira-kira puasa Rajab, Sya'ban, lanjut Ramadan? Jangan, kalau enggak mau jangan dikuat-kuatin. Ntar loyo. Pas Ramadan enggak kuat lagi. Itu Bang Madoy. Itu terkait dengan kemuliaan, kehormatan Rajab, dan juga apa yang maksimal bisa kita laksanakan ibadah di bulan Rajab, juga puasa Rajab. Ya, nggak masalah.
Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Terus grafiknya naik sampai Ramadan naik, puncaknya Ashrul Awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan kita dikasih sehat, nikmat, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal hadis yang mau kita baca lanjutan nomor 815. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. إن شاء الله. Hadis ini riwayat para ulama besar, dari mulai guru Imam Muslim qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb kulluhum an ibn Uyainah qala Zuhair haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Az-Zuhri an Salim an abihi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud an abihi adalah ayahnya Salim, seorang tabi'in besar. Berarti putranya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Umar bin Khattab sahabat utama, punya putra juga menjadi ulama besar, perawi hadis besar namanya Abdullah, juga sahabat. Punya cucu namanya Salim bin Abdullah bin Umar, juga ulama besar, faqih, insyaallah luar biasa. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, ulama kelahiran Kufah tahun 107 Hijriah, tapi wafatnya di Mekah tahun 198 Hijriah. Maha guru dari para guru. Bin Uyainah termasuk gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, guru para guru. Namanya Sufyan bin Uyainah. Juga Imam Zuhair bin Harb yang ulama berasal dari Baghdad, lahir tahun 160 Hijriah dan wafat 234 Hijriah, yang dikenal dengan kunyahnya Al-Imam Abu Khaythamah. Punya putra juga ulama besar, lebih alim dari dia, dari Imam Zuhair. Padahal Zuhair ulama besar, perawi hadis besar. Putranya namanya Abu Bakar, itu lebih alim lagi, dikenal dengan Ibnu Abi Khaythamah. Ibnu Abi Khaythamah namanya Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Khaythamah. Juga kitab beliau menjadi satu rujukan dalam ulumul hadis, karya dari Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Khaythamah tentang sejarah yang terkait dengan para ulama hadis, para ulama besar. Hadis ini riwayat sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matan hadisnya, redaksi hadisnya, la hasada illa fitnataini. Baca dulu itu syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي فالحقيقي تمنى زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأئمة مع النصوص الصحيحة وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت طاعة فهي مستحبة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada, enggak boleh hasad, illa kecuali fitnataini, dalam dua hal. Dua hal ini ada pada dua orang, dua sosok. Enggak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Lah, gimana nih? Hasad itu kan haram awalnya. Makanya itulah hadis itu memang harus kita pahami dari penjelasan para ulama. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini dalam kitab Al-Minhaj yang baru dibaca oleh Ustaz Faisal memberikan penjelasan hadis ini. Al-hasadu qismani. Hasad itu ada dua bagian. Haqiqiyun wa majaziyun. Pertama hakiki, apa adanya. Yang kedua majazi. Jadi ada bahasa sifatnya majaz, kiasan. Kalau hasad yang hakiki, definisinya ada definisinya juga. Apa itu? Dijelaskan oleh Imam Nawawi. Tamanni zawalin ni'mati 'anil ghairi. Kita ngarep nikmat pada diri orang lain lenyap. Itu namanya hasad yang hakiki itu. Wa hadza haramun. Yang ini haram. Biijma'il ulama wal ahadits as-sahihah. Ijma' ulama udah tuh penjelasannya dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Hasad secara hakiki adalah kita ngarep nikmat yang ada pada orang lain lenyap. Itu namanya hasad. Kalau bahasa Indonesia namanya dengki. Yang kedua, hasad majazi. Apa itu? Ada definisinya lagi. Hasad majazi adalah barusan dibaca oleh Ustaz Faisal dari penjelasan Imam Nawawi yang mensyarah hadis ini, tamanni mislan ni'mah minal ghair min ghairi zawal. Kita ngarepin dapat nikmat seperti yang dimiliki oleh si Anu, tapi kita nggak punya pikiran atau harapan biar dia misalnya nikmatnya hilang, biar dia kagak mobil lagi, biar dia sakit berat. Enggak, kita nggak ngarepin gitu. Kita pengen punya seperti yang dia punyain. Tapi kita nggak memendam apa-apa. Artinya kita kagak nyumpahin biar abis tuh bandanya dia. Kagak, kita ngomong begitu. Kita mengharap pengen gua kayak dia. Bagaimana? Kerja keras. Kalau pengen kayak Jagus misalnya gitu. Misalnya. Gitu, kita ngarep. Nah, ini namanya tadi disebut oleh Imam Nawawi namanya ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Ghain ba ta ta marbutah. Ghibtah. Namanya ghibtah. Mengharap mendapatkan sesuatu seperti orang lain. Nah, kalau istilah Qur'annya ini namanya wasabiqu. Ya, wasari'u. Makanya ada istilah musabaqah. Saya pengen hafal Quran kayak Ustaz Faisal tuh, gitu.
Tapi kita nggak bilang biar Ustaz Faisal lupa tuh Qurannya, kagak begitu. Kita pengen apal Quran seperti Ustaz Faisal. Ya, kita punya cucu pengen berprestasi sampai internasional seperti Ustaz Faisal misalnya. Kita pengen sukses jadi pedagang seperti si Anu. Ya. Jadi apa? Miliuner kayak Bill Gates misalnya. Kenapa enggak? Itu nama kita. Ya, bertekad punya. Ya, seperti yang dipunyai si Anu. Nah, namanya apa? Ghibtah. Itu dunia tuh. Kalau yang tadi itu agama. Kalau kepengennya kita memiliki yang dimiliki oleh orang lain yang kaitannya dunia, itu mubahah, boleh. Nah, barusan dijelasin oleh Imam Nawawi itu. Kalau kepengennya kita terkait agama seperti yang dimiliki oleh orang lain, misalnya tadi saya kasih contoh apal Quran, itu mustahabah, disunnahkan malah. Anaknya Pak Johotim, alhamdulillah udah hafal Quran. Tinggal ingin berprestasi seperti Ustadz Faisal. Nah gitu. Itu mustahabah, sunnah malah. Kalau dunia mubahah, boleh. Nah, yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini hasad majazi, bukan hasad hakiki. Kalau hasad hakiki haram, ini hasad majazi, maksudnya adalah ghibtah. Kita nggak boleh punya kepengen, gampangnya gitu. Ya, seperti orang yang lain punya, kecuali dalam dua sosok. Dua sosok itu ada dua hal. Pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, riwayat Imam Muslim. Kita punya ghibtah, punya kepengen. Ya seperti orang apa? Orang yang punya kapasitas kualitas Quran. Kemudian dengan Qurannya ini dia istiqomah. Ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang siang, sepanjang malam. Kalau dia hafal Quran, dia istiqomah dengan Qurannya, termasuk mengamalkannya. Kita pengen kayak dia tuh. Dan sekarang kan adanya Ustaz Faisal ya, kayak Ustaz Faisal. Nah kan Nabi bilang ini Quran. Orang yang diberikan Quran, dianugerahkan Quran oleh Allah. Nah, contoh Ustaz Faisal, istiqomah ngimamin, ya, istiqomah murojaah, menjaga Qurannya, dan kita yakin beliau juga menjaga perilakunya, akhlaknya, berarti istiqomah, menjaga Quran siang malam. Nah boleh tuh kita tuh ghibtah, kepengen seperti yang dimiliki oleh Ustadz Faisal. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Kita punya ghibtah kepada orang yang Allah kasih harta, berarti orang kaya, tapi nggak sebatas atau ansih dia itu kaya. Fahuwa yunfiquhu, orang yang kaya ini menginfakkan hartanya ana al-laili wa ana an-nahari, sepanjang siang, sepanjang malam, dan sepanjang siang. Jadi jangan cuman kita pengen jadi orang kaya, tapi orang kaya yang kita jadikan cermin itu pelit. Ngapain? Bisa keblangsak agama kita, akhirat kita, nggak dapat rahmat dari Allah. Tapi kalau kita
kita kemudian punya ghibtah, punya motivasi, punya dorongan agar kita sesukses si fulan, misalnya kita sesukses sahabat Abdurrahman bin Auf, atau ada orang dermawan di Saudi itu namanya Syekh Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, Masya Allah, Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Kita kalau umroh atau kita haji itu kan kalau kita bayar dam pakai uang itu kan konter-konternya itu Bank Ar-Rajihi. Mekah, Madinah atau di mana-mana bank terbesar di Saudi Arabia dimiliki oleh Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Ini Masya Allah orang super dermawan. Hampir keseluruhan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Hampir keseluruhan hartanya itu yang puluhan miliar US dollar, karena beliau salah satu orang paling kaya di Saudi Arabia termasuk di Timur Tengah. Itu harta puluhan miliar diinfakkan, hampir keseluruhan hartanya. Yang beliau ambil cuma dikit. Kalau pagi-pagi itu rumahnya di Riyadh, jalan ke masjid, jalan kaki, pakai gamis biasa. Ya orang nggak nyangka kalau dia itu super miliuner, miliarder, kelas wahid di Timur Tengah. Nah kalau kita pengen punya harta yang melimpah, kita contoh tuh sosok seperti Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Boleh nggak? Sunnah malah, mustahabbah, kan agama. Kalau sekedar dunia mubah, tapi kalau ada kait dengan agama, saya akan bekerja keras biar saya kaya, saya jadi miliuner seperti Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, biar bisa infak saya. Mantepin, ya, mantepin gitu boleh. Bahkan mustahabbah, disunahkan. Motivasi diri itu namanya. Ini masukin yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Mudah-mudahan kita atau anak cucu kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau dia bergelut dalam bidang ilmu agama, atau dia memang punya pencapaian atau ingin punya achievement, prestasi di bidang ekonomi, karena semuanya itu pasti ada kaitannya dengan kebaikan dan maslahat, baik untuk agama, din, dan juga untuk dunia. Sifatnya duniawi. Mudah-mudahan kita semua diberikan segala barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.